ke pemeriksaan penunjang. Penunjang ini kita intinya adalah cari fokus infeksinya, cari etiologi yang mendasari demamnya. Nah, misalnya kalau pemeriksaan laboratorium, kita bisa periksa darah lengkap, darah perifer. Misalnya kalau pasiennya dengi, kalau dengi kan kita bisa cek HbHT-nya, apakah ada hemokonsentrasi, kemudian kita lihat juga trombositnya, apakah ada trombositopenia. Nah, kemudian bisa juga kita cek NS1-nya atau IgM, IgG. Kemudian elektrolit untuk menyingkirkan adanya gangguan elektrolit dan gula darah, mungkin bisa jadi ada hipoglikemia. Kemudian kalau kita curiga ISK, kita bisa cek urinalisis. Kalau ada curiga gastroenteritis, kita bisa periksa analisa feses. Kemudian apakah selalu dilakukan fungsi lumbal, EEG, CT scan kepala? Tentunya enggak ya. Semuanya ada indikasinya. Kalau fungsi lumbal itu indikasinya adalah kalau kita ada curiga ke infeksi susunan saraf pusat dan ada tanda rangsang meningeal. Kemudian bisa atau pasiennya ada kejang demam sebelumnya dan dia udah dapat antibiotik, kemudian gejala meningitisnya jadi menghilang. Jadi kita kan curigain dia infeksi sistem saraf pusat. Kemudian untuk EEG, indikasinya adalah kalau misalnya pasiennya ada kejang vokal, jadi kejangnya satu sisi. Kemudian kalau CT atau MRI kepala, indikasinya adalah defisit neurologis vokal yang menetap, misalnya hemiparesis dan paresis nervus cranial. Oke, sekarang kita ke tata laksana. Tata laksana kejang akut pada umumnya itu mengikuti algoritma dari tata laksana kejang pada umumnya. Nah, kalau misalnya pasiennya kejang, di rumah bisa ngapain? Orang tuanya itu bisa berikan diazepam rektal. Nah, dosisnya itu 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram. Gampangnya, kita lihat kriteria ini. Jadi berat badan kurang dari 12 kilo, kasihnya 5 mg. Kalau dia 12 atau lebih, kasihnya 10 mg. Nah, ini dapat diulang setelah 5 menit, jadi bisa dikasih 2 kali. Kalau misalnya dia udah di RS, dari rumah sakit, di IGD, kita bisa berikan diazepam intravena. Dosisnya 0,3 mg per kilogram per kali, maksimumnya itu 20 mg dengan kecepatan 2 mg per menit dalam 3-5 menit dan dapat diulang 3 kali. Kemudian untuk demamnya gimana? Kita kasih obat antipiretik. Bisa kasih paracetamol, dosisnya 10-15 mg per kilogram per kali, dan dapat diberikan tiap 4-6 jam. Kemudian kalau kita mau kasih ibuprofen, kasihnya 5-10 mg per kilogram per kali, dapat diberikan 3-4 kali sehari. Kemudian yang paling penting kita tata laksana sumber infeksi yang menyebabkan demamnya. Oke, kalau ada OMA, kita kasih tata laksana untuk OMA. Kalau ada tonsilofaringitis, kita kasih antibiotik, dan sebagainya. Nah, ini untuk review aja ya. Jadi, pasien kalau datang dengan kejang, apa yang bisa dilakukan? Jadi, di 10 menit pertama, dan misalnya masih di rumah, bisa diberikan diazepam rektal. Sesuai dengan berat badannya, kurang dari 12 kilo, kasihnya 5 mg. Kalau lebih dari 12 kilo, kasihnya 10 mg. Bisa dikasih 2 kali, jaraknya 5 menit. Nah, kemudian sesampai di rumah sakit, bisa diberikan diazepam intravena dengan dosisnya 0,2 sampai 0,5 mg. Terus ingat juga kecepatannya, karena ini merupakan bolus lambat. Kita nggak boleh kasih bolus cepat-cepat ya. Kemudian maksimumnya 10 mg. Atau bisa diazepam atau midazolam. Midazolam ini kasihnya bukal. 0,2 mg per kilogram IM atau bukal. Maksimumnya 10 mg. Terus terus kita evaluasi lagi. Kalau dia 5-10 menit, kejangnya masih ada, masih berlanjut, belum berhenti, kita punya 2 pilihan. Kita bisa kasih phenytoin atau kasih phenobarbital. Dosisnya sama, 20 mg per kilogram IV.
dengan dosis maksimalnya sama juga, 1000. Tapi kecepatannya beda, dan kalau phenytoin ini dia perlu diencerin. Kalau phenobarbital nggak usah encerin. Kalau phenytoin diencerin dalam 50 ml, NaCl 0,9% selama 20 menit. Jadi dikasih selama 20 menit dengan kecepatan 2 mg per kilogram per menit. Kalau phenobarbital langsung aja dikasih, nggak usah encerin, kecepatannya 10-20 mg per menit. Tentunya ini dikasihnya lebih cepat. Nah, kalau misalnya kejangnya udah berhenti, kita harus kasih apa? Kita kasih rumatan. Misalnya kita kasih phenytoin. Kalau kejangnya udah berhenti, kita kasih rumatan phenytoin. 5-10 mg per kilogram. Kalau kita kasihnya phenobarbital, udah berhenti, kita kasihnya rumatan phenobarbital. Tapi kalau misalnya kita udah kasih satu ini, terus kejangnya masih lanjut, kita evaluasi 5-10 menit masih terus, belum berhenti, kita kasih temannya. Kalau kita kasih phenytoin, selanjutnya kita kasih phenobarbital. Kalau kasih phenobarbital, selanjutnya kita kasih phenytoin. Dengan dosis dan kecepatannya sama, kemudian kita evaluasi lagi. Kalau misalnya udah berhenti, kita kasih rumatan yang mana? Nah, kita kasih rumatannya dua-duanya, karena kita kan udah pakai dua-duanya. Nah, kalau misalnya belum berhenti, kita bawa pasiennya rujuk ke ICU, dan tentunya kita harus rujuk spesialis anestesi ya. Nah, kemudian ini udah disebut dengan refraktor status epileptikus, karena udah lebih dari 30 menit. Nah, yang bisa kita berikan itu midazolam, propofol, dan pentobarbital. Kenapa harus di ICU? Karena obat-obatan ini bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan juga bisa gangguan pernapasan. Makanya perlu diintubasi dan evaluasi untuk pernapasannya ya. Oke, nah kemudian pasti banyak yang tanya, apakah perlu diberikan obat pencegah kejang pada setiap kali anak demam? Nah kan karena kan diketahui kejang demam itu disebabkan karena awalnya demam dulu kan. Jadi apakah semua anak itu kalau demam harus dikasih pencegah kejang? Tentunya tidak. Nah ini yang kita sebut dengan profilaksis antikonvulsan intermiten. Nah, hanya diberikan pada beberapa kondisi. Nah, seperti ini ya, ada indikasinya, yaitu kalau usianya kurang dari 6 bulan, kemudian kalau dia ada kelainan neurologis berat, seperti palsi cerebral, kemudian kalau dia kejangnya berulang 4 kali atau lebih dalam setahun, atau dia kejangnya pada suhu kurang dari 39 Celcius derajat, yaitu suhunya rendah. Dan pada episode kejang demam sebelumnya, suhu tubuhnya meningkat dengan cepat. Nah, profilaksis ini hanya diberikan pada saat pasiennya demam dan hanya diberikan selama 48 jam pertama demam. Yang kita berikan itu diazepam, bisa oral atau rektal dengan dosisnya kalau oral 0,3 mg per kilogram per kali, kalau rektal sama kayak tadi, kalau BB-nya kurang dari 12, 5 mg, kalau lebih dari 12, kasih 10 mg. Ini dikasihnya 3 kali sehari, mau oral atau rektal. 3 kali, dosis maksimumnya 10 mg per kali. Nah, tentunya kita perlu edukasi kepada orang tuanya supaya tidak salah digunakan obatnya. Kita harus kasih tahu kalau yang diberikan tuh dosisnya cukup tinggi dan dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan seperti ataksia, iritabilitas, dan sedasi. Nah, makanya antikonvulsan intermiten ini harus diperhatikan pemberiannya. Nggak boleh terlalu lama pemberiannya, kita kasihnya hanya dalam waktu singkat, dan ada indikasinya, tidak semua kondisi kita berikan. Kita harus ini ya, ingat indikasinya ya. Nah, karena kan kalau pasiennya jadi gampang tidur, apalagi kan dia masih anak kecil, tentunya akan mengganggu kegiatan sehari-harinya dan juga pembelajaran dia di sekolah. Jadi kita pikirin untuk kedepannya. Nah, kemudian ada namanya antikonvulsan rumatan. Tadi intermiten, sekarang rumatan. Kalau yang rumatan ini kita berikan terus-menerus. Kita berikan setiap hari selama 1 tahun. Jadi nggak cuman
48 jam pas lagi demam doang, enggak, tapi ini diberikan terus-menerus. Dan juga ada indikasinya kalau dia misalnya ada kejang vokal atau kejang lama, yaitu lebih dari 15 menit, dan juga ada defisit neurologis nyata sebelum atau sesudah kejang, seperti palsi cerebral, hidrosefalus, dan hemiparesis. Yang diberikan itu bisa dua pilihan, yaitu asam valproat dan fenobarbital. Asam valproat ini kita berikan dengan dosis 15 sampai 40 mg per kilogram per hari, dibagi dalam 2 dosis. Dan penyakit samping efek sampingnya adalah gangguan fungsi hati. Makanya kita harus nggak boleh kasih sembarangan. Kemudian fenobarbital dengan dosisnya 3 sampai 4 mg per kilogram per hari, dibagi dalam 1 sampai 2 dosis. Dan efek sampingnya gangguan perilaku dan juga kesulitan belajar. Nah, orang tua ini paling sering nanya ini. Dia tanya, apakah kejang demam berbahaya? Apakah kejang demam akan berulang lagi? Apakah pengaruh pada tumbuh kembang anak saya? Kemudian, apakah yang harus saya lakukan apabila terjadi kejang pada anak? Nah, kita bahas ya. Nah, prognosis kejang demam ini sebenarnya sangat baik. Kejang demam itu nggak bahaya dan tidak menyebabkan kematian maupun kecacatan yang berarti. Tapi kalau kejangnya lama, kejangnya sering berulang, dapat menyebabkan kelainan neurologis. Tapi dengan penelitian menemukan bahwa jarang sekali terjadi. Nah, kemudian kemungkinan berulang kejang demam itu tergantung dari faktor risikonya. Nih, faktor risiko kejang demam berulang, yaitu ada riwayat kejang demam dan epilepsi dalam keluarga, kemudian usia kurang dari 12 bulan, karena paling rentan adalah pasien dalam 1 tahun kehidupan pertama, itu kejang demam sangat rentan terjadi. Kemudian saat kejang, suhu tubuhnya kurang dari 39, suhunya rendah, kemudian jarak waktu singkat antara mulainya demam dengan terjadinya kejang. Kemudian kejang demam pertama adalah kejang demam kompleks. Nah, jika terdapat seluruh faktor risiko ini, maka kemungkinan berulangnya itu tinggi, yaitu 80%. Tapi kalau tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kecil, 10-15%. Dan kemungkinan berulangnya paling besar pada tahun pertama kehidupan. Oke, jadi yang perlu kita edukasi selain yang tadi prognosisnya baik, nggak bahaya, kemudian kita harus kasih tahu cara penanganannya. Apabila anaknya demam, kita harus segera ukur suhunya dengan termometer. Jangan pakai termometer tangan ya, pakai termometer suhu. Nah, apabila dia lebih dari 38 derajat, segera diberikan obat penurun panas. Kita bisa kasih paracetamol atau ibuprofen. Kemudian kita berikan kompres dengan air hangat, kita letakkan di dahi ataupun di ketiak. Kenapa dahi? Karena permukaannya besar. Kemudian kenapa ketiak? Karena ada banyak pembuluh darah besar di sana. Kemudian dianjurkan juga untuk pakai baju yang tidak terlalu tebal. Nah, kemudian kita juga jelaskan langkah-langkah penanganan kejang dan cara pemberian obat kejang rektal.